Oke Bang, gimana nih menanggapi terkait pihak RK menggugat Lisa Mariana 100 miliar? Yang RK menggugat atau bisa menggugat? RK, pihak RK menggugat balik. Oh, menggugat balik. Akibat dari gugatan Lisa yang 10 miliar digugat Ya. 100 miliar. Jadi kasus Lisa ini kan dari awal memang banyak sekali komen-komen baik negatif dan positif. Memang dari sisi hukum dari awal kan Lisa juga sudah lapor di baris krim terkait di ITE dan lain sebagainya, pencemaran dan lain sebagainya. Bahkan tiba-tiba muncul Lisa membuat RK dengan asumsi bahwa ada kerugian-kerugian yang dimasukin kurang lebih berapa miliar? 10,6 miliar. Lalu digugat balik oleh RK 100 miliar. Jadi begini, di dalam hukum keperdataan, pengadilan tidak akan pernah menolak gugatan. Tetapi dalam proses harus ada pembuktian. Ya, kalau orang menggugat, dia harus buktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, dia akan digugat balik. Jadi jangan dulu gugat orang gitu. Lalu kerugian materialnya apa? Imaterialnya apa? Yang mencapai 10, lalu RK juga 100 miliar. Ya itu nanti akan dibuktikan dengan fakta, mungkin dengan saksi, dengan dokumen atau bukti, baik itu transferan dan lain sebagainya. Yang saya duga kan ada transaksional sebelumnya, tapi akan menimbulkan akhirnya terjadi sampai gugat-gugat di pengadilan, laporan di baris krim. Selama anak Lisa Mariana belum dites DNA dan membuktikan bahwa itu anaknya RK, semua yang terjadi ini bisa gugat-gugat sebagai akan batal. Kenapa? Lu menggugat kan untuk kepentingan anak, biaya anak, sekolah anak. Tapi kalau anaknya bukan RK, lalu RK juga harus membiayai. Yang kedua juga RK melaporkan di baris krim. Kalau itu juga kalau memang ternyata anaknya RK harus memfasilitasi. Putusan MK, anak di luar perkawinan, anak biologis tetap mendapatkan hak yang sama, fasilitas dan waris. Jadi itu semua itu nanti ujung dari cerita ini. Saya sih menghimbau kepada kedua belah pihak, bisa RK anaknya lakukan tes DNA. Kalau memang mereka tidak mau, penegak hukum bisa memaksa mereka untuk tes DNA. Kenapa? Untuk supaya membuktikan bahwa anak ini adalah anak dari si RK, sehingga fasilitas apapun diminta. Tapi kalau tidak, apakah seseorang membiayai bukan anaknya? Ini juga persoalan pelik ya, yang harus kita lihat dari sisi baik itu sisi kemanusiaan, dari sisi sosial, adat, budaya dan juga sisi hukum. Tapi pihak sana tetap ngotot RK harus hadir Bang. Tanggapannya gimana Bang? Ya, yang pasti ya, kalau bicara siapapun dipanggil oleh pengadilan, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tidak terkecuali mau seorang pejabat, mantan pejabat, ataupun orang biasa, ya, itu wajib harus datang. Ya, karena kami juga menyayangkan ada kasus yang sedang berjalan yang kami tangani melibatkan anak dari pejabat. Sudah 4 kali ya, sudah 4 kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tidak hadir. Nah, orang-orang seperti inilah yang merusak ya tatanan, kalau saya bilang tatanan hukum. Dia merasa seorang pejabat atau mungkin merasa anaknya seorang pejabat, sehingga walaupun sudah secara patut resmi dipanggil oleh pengadilan, tidak juga hadir. Nah, ini tolong dijadikan satu contoh yang tidak baik. Siapapun tidak terkecuali ketika dipanggil oleh pengadilan, namanya saja pengadilan kan untuk mencari keadilan berdasarkan hukum, harus hadir gitu loh. Jadi Pak RK atau siapapun kalau memang resmi dipanggil secara patut oleh pengadilan, sepantas dan seyogyanya harus hadir. Tapi melihat nilai yang cukup fantastis mungkin dari bapak-bapak lawyer ini sendiri, seperti apa sih? Apakah memang tepat dengan nilai yang segitu, hitung-hitungannya atau gimana sih? Karena kan ada berita di luar adanya sengaja mengeluarkan data segitu untuk membahas. Nah, gimana nih? Ya, jadi kalau menurut saya, berapapun angka, jangankan miliaran, bisa cancankan 1 miliar, 1 triliun, terserah saja. Tapi itu adalah apakah secara material memang benar dia mentransfer uang tersebut, kerugian secara material. Kalau imaterial, selama puluhan tahun saya jadi pengacara, tidak pernah majelis hakim mengakomodir yang namanya permintaan imaterial. Karena imaterial itu tidak bisa dibuktikan.
Jadi susah untuk dibuktikan. Tapi kalau material walaupun dia 10 juta, 20 juta, udah pasti majelis hakim itu akan mengakomodir itu. Selama saya jadi pengacara ya. Mungkin kalau ini mungkin berubah ya, tapi kalau setahu saya sesuatu yang tidak nyata itu majelis hakim tidak akan bisa mengakomodir. Kecuali yang nyata, baik transfer, mungkin baik data, tanda terima dan lain sebagainya, itu pasti akan diakomodir oleh pengadilan. Karena pengadilan itu berbicara tentang data dan fakta, bukan sesuatu yang di awang-awang. Kecapean saya, kelelahan saya, selama ini begini, nggak bisa. Dengan berapa angka kita harus menilai itu tidak akan bisa diakomodir oleh pengadilan. Berarti kalau material bisa Kalau material pasti dia akan diakomodir, dinilai, dan itu fakta, data, dan kenyataannya bahwa ada uang yang dia keluarkan dan itu harus dikembalikan. Tapi kalau imaterial, mau 1 triliun dituntut nggak apa-apa, tapi majelis hakim tidak pernah atau jarang dan bahkan tidak pernah dalam belasan tahun saya jadi pengacara mengakomodir yang namanya tuntutan imaterial. Tidak. Yang menarik juga kan tadi kan Lisa juga ke Komnas Perempuan ya dan anak untuk menjaga hak-haknya anaknya sendiri. Gimana sih buat abang-abang sendiri, sudah tepat nggak sih Lisa mendatangi Komnas perempuan dan anak sendiri? Sedangkan ya kita tahu kan belum terbukti juga kan hasil dari. Jadi begini loh, orang mau datangi Komnas Perempuan, mau datangi Komnas HAM, itu kan lembaga yang melindungi perempuan dan anak. Datang itu nggak apa-apa, pasti diterima. Lalu kamu sampaikan aja kau punya keluhan. Tapi persoalan di intinya adalah apakah anak itu anaknya RK? Kenapa tidak dulu tes DNA-nya? Kalau DNA terbukti identik dengan RK, lu minta apa saja pasti dikasih. Negara juga akan mendukung. Pasti negara juga akan menuntut RK untuk memfasilitasi, bahkan sampai waris pun dia harus mendapatkan hak itu walaupun dia bukan anak di bawah pernikahan tapi di luar pernikahan, dan itu adalah anak biologis yang secara medis sudah dinyatakan bahwa itu identik DNA-nya dengan RK. Bang, kalau seandainya DNA itu bukan anaknya RK, Lisa kena hukuman berapa tahun? Kalau bukan berarti kan jelas ITE-nya terbukti dan ancaman di atas 5 tahun. Itu cukup ya? Oke.